Coba deh bayangin, gimana kalau budaya Betawi yang kaya banget itu, kita bangkitin lagi bukan cuma pakai festival atau acara-acara biasa, tapi pakai kode dan teknologi super canggih. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru yang, jujur aja, radikal banget. Ini idenya Bang David Darmawan. Sebuah proposal yang isinya bukan lagi soal omongan doang, tapi soal ngebangun ulang arsitektur sistem buat masa depan Jakarta. Serius, ini beda. Dan kutipan ini tuh kuncinya, benar-benar jadi inti dari semua pembicaraan kita. Ini bukan lagi soal, ayo lestarikan budaya, tapi lebih ke gimana caranya kita bangun sistem yang bikin budaya itu bisa tumbuh subur. Jadi kita nggak lagi ngomongin slogan ya, tapi kita ngomongin cetak biru rekayasa yang presisi banget. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari mimpi besarnya. Terus kita bedah nih, apa sih yang rusak dari sistem yang ada sekarang? Baru deh kita masuk ke solusinya yang canggih, arsitektur digital pakai DAO dan model pendanaan yang revolusioner. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bisa jadi kenyataan fisik. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Visinya. Misinya kedengaran simpel, tapi dalam banget. Betawi kembali ke Jakarta. Tapi ini bukan sekedar teriakan semangat loh. Ini adalah sebuah bangunan gagasan yang berdiri di atas 4 fondasi super kokoh buat kedaulatan komunitas. 4 pilar ini adalah kebutuhan paling dasar kan? Sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Jadi visi besarnya itu buat mastiin masyarakat Betawi nggak lagi jadi tamu di kampungnya sendiri. Mereka harus punya kendali penuh atas kebutuhan-kebutuhan mendasar ini tepat di jantul kota Jakarta. Visinya keren banget kan? Terus pertanyaannya, kenapa selama ini susah banget dicapai? Nah, disinilah Bang David Darmawan nunjukin bak utamanya. Masalahnya itu bukan di tujuannya, tapi di sistem operasi yang kita pakai selama ini. Sistem yang ternyata udah kadaluarsa. Coba lihat bedanya. Di kiri itu cara lama, sporadis, reaktif, serba dadakan, kayak benang kusut. Nah, yang di kanan itu pendekatan V2.0, terstruktur, sistematis, dan dibangun di atas fondasi teknologi yang benar-benar baru dan kokoh. Jadi bukan lagi tambal sulam, tapi kita bangun dari nol dengan arsitektur yang benar. Nah, ini dia analoginya. Kena banget kan? Mencoba ngejar visi segede ini pakai cara lama itu ya ibaratnya kita maksa komputer Pentium 1 buat jalanin AI canggih. Ya nggak bakal bisa lah. Bukannya jalan yang ada malah ngehang, malah meledak sistemnya. Jelas kita butuh mesin yang baru, baik hardware maupun softwarenya. Jadi biar jelas ya, masalahnya itu bukan karena kita kekurangan sumber daya. Potensinya tuh ada di mana-mana. Ini murni kegagalan koordinasi. Gagalnya arsitektur yang seharusnya bisa menghubungin semua potensi itu. Nah, inilah masalah inti yang harus kita pecahin. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita ngomongin solusinya. Bagian pertama dari solusinya adalah upgrade besar-besaran. Kita buang struktur organisasi abad 20 yang birokratis dan lambat, terus kita ganti pakai mesin abad 21 yang serba transparan, cepat, dan efisien. Jadi, apa sih DAO ini? Gampangnya, bayangin aja nih kayak sebuah koperasi super yang jalan di atas internet. Semua aturan mainnya itu transparan, udah dikunci dalam kode, dan nggak bisa diubah seenaknya sama 1 atau 2 orang. Semua keputusan penting diambil bareng-bareng sama semua anggota. Jadi, nggak ada lagi ketua umum. Yang ada cuma sistem yang adil buat semua. Terus gimana cara nerapin ini ke kasus Betawi? Prosesnya namanya tokenisasi. Ada 4 langkah utamanya. Pertama, kita identifikasi dulu lahan potensial seluas katakanlah 1.000 hektar. Kedua, lahan fisik ini diubah jadi aset digital atau token di atas blockchain. Ketiga, token ini dibagikan ke seluruh komunitas. Dan yang keempat, semua keputusan soal pengelolaan lahan ini dilakukan secara kolektif lewat smart contract. Jadi aset fisik jadi aset digital yang dimiliki dan dikelola bersama. Nah, tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah menciptakan semacam perusahaan properti kolektif berbasis Web3, atau yang di dunia keuangan disebut REIT. Bedanya, versi Web3 ini jauh lebih transparan, efisien, dan demokratis. Masalah klasik kayak korupsi, birokrasi yang berbelit, dan krisis kepercayaan, itu semua bisa diatasi karena sistemnya berjalan di atas kode yang nggak bisa dimanipulasi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyain. Duitnya dari mana? Gimana cara kita mendanai mimpi sebesar ini? Nah, disinilah kita harus benar-benar ngeriset cara kita mikir soal uang dan nilai. Kita harus pindah dari pemikiran linier ke pemikiran eksponensial. 1 kuadriliun rupiah, 1.000 triliun. Iya, benar. Anda nggak salah baca. Nolnya banyak banget. Coba deh kita lihatin dulu angka ini. Biarin meresap sejenak. Gila kan? Skala tantangannya emang kelihatannya mustahil.
Dan pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita semua pasti, apa ini mungkin? Mustahil kalau kita pakai kacamata lama, jawabannya mungkin iya, mustahil. Tapi, gimana kalau kita coba lihat ini dari sudut pandang yang benar-benar baru? Disinilah pergeseran paradigmanya. Angka 1.000 triliun ini nggak dilihat sebagai biaya atau utang. Anggap ini sebagai bahan bakar awal yang disuntikan ke sebuah mesin ekonomi baru. Tujuannya bukan buat dihabisin, tapi buat memicu sebuah ledakan nilai yang hasilnya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Ini investasi pemicu, bukan biaya hangus. Terus gimana cara Web3 bisa ngewujudin ini? Ya dengan cara-cara baru buat ngumpulin dana. Bayangin ada penawaran perdana bukan buat saham, tapi buat kepemilikan lahan. Atau ada obligasi super kecil yang bisa dibeli siapa aja lewat smart contract. Semuanya serba otomatis, transparan, bisa narik investor dari seluruh dunia, dan yang paling penting, motong jalur birokrasi yang selama ini jadi penghambat utama. Oke, kita udah bahas arsitektur digitalnya, udah bahas juga model keuangannya. Nah, di bagian terakhir ini, kita sambungin titik-titiknya. Kita lihat gimana semua konsep di dunia maya ini bisa diterjemahkan jadi perubahan nyata di dunia fisik. Jadi, kalau Web3 itu otaknya, nah nanoteknologi ini ototnya. Inilah teknologi yang bakal merevolusi dunia fisik. Coba bayangin, kita bisa bangun rumah pakai material super kuat dalam waktu singkat, kita bisa produksi pangan lebih bergizi di lahan sempit, atau bahkan bikin tekstil canggih. Nanoteknologi inilah jembatan buat mewujudkan 4 pilar kedaulatan tadi secara nyata dan efisien. Dan buat penutup, Bang David Darmawan ngajak kita balik lagi ke akar budaya lewat sebuah pantun Betawi yang dalam banget maknanya. Ini jadi pengingat bahwa di balik semua kerumitan teknologi blockchain dan nano, tujuannya tetap satu, ngangkat lagi harkat, martabat, dan semangat komunitas Betawi. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Semua arsitektur canggih yang kita bedah hari ini ujung-ujungnya cuma buat jawab ini. Bisakah teknologi jadi kunci buat membuka pintu kedaulatan budaya? Mampukah kode dan molekul bukan cuma membangun gedung, tapi juga membangun kembali kebanggaan dan masa depan sebuah komunitas? Ini pertanyaan bagus buat kita renungkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.